Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang estimasi biaya pada tahap desain. Estimasi biaya proyek, itu suatu proses penentuan atau determinasi tentang biaya-biaya yang terlibat pada suatu konstruksi. Nah, itu untuk setiap proyek yang ada. Menurut National Estimating Society USA, estimasi ini adalah suatu seni untuk bagaimana kita memperkirakan atau the art of approximating. Itu kemungkinan jumlah biaya yang kita perlukan untuk suatu kegiatan proyek yang mana nanti didasarkan atas berbagai macam informasi yang tersedia pada waktu proyek tersebut. Nah, metode-metode berdasarkan tahapan, yaitu ada pertama estimator konseptual, kemudian ada estimasi preliminary awal atau awal, kemudian estimasi engineering, kemudian estimasi untuk penawar. Nah, untuk estimator konseptual ini, ini berfungsi pada fase skematik. Nah, itu di mana fase detail belum ada. Jadi, kemudian untuk fase preliminary awal ini, nanti disiapkan oleh arsitek atau engineer. Kemudian lebih definitifnya. Kemudian pada tahap estimasi engineer, kemudian disiapkan oleh konsultan rencana, tingkat akurasinya 3% karena desain totalnya telah tersedia nanti. Nah, kemudian baru ditawar oleh kontraktor atau estimasi penawaran. Nah, ini dibuat oleh kontraktor. Nah, ini mencakup total biaya proyek ditambah dengan markup untuk keuntungan perusahaan nantinya. Nah, di sini kita lihat ada grafiknya. Ini ada pada tahap evaluasi dan planning, 3 bulan sampai 3 tahun, di tahap preliminary awal nih. Kemudian pada 3 bulan sampai 9 bulan, ini baru tahap konseptual engineering, konseptual TCE. Kemudian tahap selanjutnya kita lihat di grafiknya, itu tahap detail engineering, berarti sekitar 1 sampai 1,5 tahun. Ini untuk membuatnya konsultan rencana. Dan kemudian baru tahap pelaksanaan konstruksinya. Kita lihat ini 1 sampai 2 tahun untuk pembangunan proyeknya. Nah, tujuan utama dari estimasi ini adalah pertama untuk mengindikasi berapa sih kebutuhan sumber daya proyek kita, kemudian berapa biaya yang kita perlukan, dan berapa lama proyek itu akan selesai dilaksanakan. Nah, dari hasil estimasi biaya ini, nanti bisa juga disebut dengan rencana anggaran biaya atau RAB-nya. Kemudian RAB ini itu nanti diajukan oleh kontraktor kepada ownernya, nanti yang main tender, nah nanti akan melaksanakan proyek tersebut. Nah, apa peran estimator? Nah, estimator ini adalah kunci dari suatu pekerjaan proyek yang yaitu untuk mengendalikan biaya proyek nantinya. Nah, ini kita lihat tahap dalam menyusun engineering design. Nah, kita lihat awal termulai, kemudian tahap estimasi pendahuluan dengan pertimbangan luas, kemudian kualifikasi dan jumlah lantai bangunannya, kemudian nanti dilakukan perhitungan biaya standar dan non standar atau FS budget kriterialnya. Nanti kalau sudah oke, nanti baru dihitung estimasi volumenya, pekerjaannya dan biaya kasarnya atau FS budgetnya.
Nah, nanti di sini kita butuhkan data-data historis, peraturan mengenai harga standar bangunan. Setelah itu nanti baru kita perhitungkan biaya pekerjaannya lebih rinci dengan berdasarkan gambar dan spek nantinya. Nah, untuk hitung biaya rinci ini nanti kita hitung volumenya, kemudian kita susun analisa harga satuannya. Nah, kemudian nanti baru kita hasilkan estimasi biaya pada tahap perencanaan RAB. Kemudian selesai. Nah, pada dasarnya penyusunan RAB ini terdiri dari 3 bagian pokok materi. Yang pertama itu bagaimana cara kita untuk bisa membaca gambar rencananya pada tahap desainnya. Dan kemudian dari baca gambar tersebut nanti kita susun uraian pekerjaannya secara berurutan. Kemudian tahap kedua, nah kita lakukan perhitungan volume dari tiap-tiap pekerjaan tersebut. Kemudian kita susun harga satuan pekerjaannya. Kemudian yang ketiga baru kita buat RAB-nya. Nah, RAB ini rumusnya nanti volume kita kalikan dengan harga satuan pekerjaan. Nah, setelah itu baru nanti terakhir baru kita buat rekapitulasinya. Atau rekap totalnya nanti kita buat. Nah, kita lihat ada bagian pertama ada gambar rencana. Nah, dari gambar rencana ini nanti kita susun daftar-daftar jenis pekerjaan apa yang harus kita lakukan. Kemudian nanti kita buatkan daftar volume pekerjaannya. Nah, dari daftar ini, dari daftar pekerjaan dan volume ini nanti kita turunkan lagi. Kita buat daftar bahannya apa saja, kemudian koefisien bahannya, kemudian daftar upahnya, kemudian koefisien upahnya, kemudian kalau kita gunakan alat, itu daftar alatnya apa saja yang akan digunakan, kemudian koefisien alatnya. Nah, dari sini nanti dari daftar bahan dan bahan nanti didapatkan harga bahannya. Kemudian dari daftar upah nanti didapatkan daftar upahnya. Kemudian dari daftar alat dan koefisien alat nanti didapatkan harga alat. Nah, dari ketiga harga ini nanti didapatkan harga tiap jenis pekerjaannya. Nah, dari sini nanti dapat diturunkan rencana anggaran biaya per kelompok, kemudian baru kita rekap rencana anggaran biaya totalnya berapa nanti kita dapatkan. Nah, apa yang harus dikuasai oleh seorang engineer ini? Ya, yang pertama, engineer ini harus mempunyai pengetahuan tentang tahap-tahap dalam pelaksanaan proyek nantinya. Kemudian variabel yang mengaruhi estimasi biaya ini, itu bermacam variabel, ada cuaca, ada bagian transportasinya, kemudian kondisi tanahnya, kontur tanahnya bagaimana, kemudian jumlah tenaga kerjanya, kemudian peralatannya apa aja yang tidak digunakan, kemudian keterbatasan subkontraktornya. Ini variabel nanti mempengaruhi dalam kita untuk menyusun estimasi biaya di proyek. Nah, apa saja harus kita persiapkan? Yang pertama, yang harus kita siapkan, kita harus tahu dulu daftar harga satuan ubahan. Nanti kita cari harga satuannya apa aja, berapa harganya. Kemudian daftar harga satuan upah. Kemudian daftar sewa alat, kemudian atau data inflasi, kemudian tabel-tabel wajan, kemudian daftar besi baja polos dan ulir. Nah, ini harus kita butuhkan nanti dalam menyusun untuk RAB ini. Nah, hal-hal yang harus dikuasai oleh seorang estimator, yang pertama itu kita harus bisa membaca dan memperkirakan rencana-rencana yang akan kita laksanakan nantinya. Dan yang kedua, kita harus mengetahui pengetahuan matematika untuk menghitung volume pekerjaan. Kemudian kita harus mengetahui pengetahuan matematika untuk berapa biaya material yang akan kita hitung nantinya. Kemudian kita dapat memvisualisasikan suatu gambar kerja, serta kita harus dapat memberikan solusi untuk beberapa masalah nantinya dalam perhitungan volume, pengerjaan gambar, dan lain sebagainya nantinya. Kemudian kita secara estimator ini harus mempunyai pengalaman kerja pada bidang konstruksi. Nah, sehingga kita nanti dapat menggambarkan proyek yang sesungguhnya di pikiran seorang estimator,
dan nanti dituangkan ke dalam kertas dalam bentuk estimasi. Nah, seorang simulator ini harus bisa mengetahui tentang kinerja, tenaga kerjanya, dan operasionalnya. Kemudian kita harus dapat mengetahui pengetahuan tentang harga-harga yang berkaitan dengan proyek nantinya. Kemudian seorang simulator ini harus mempunyai kemampuan bagaimana nanti harus bisa mengoperasikan komputer, baik software dan hardware-nya. Kemudian yang terakhir, seorang simulator ini harus punya kemampuan untuk memenuhi tenggat waktu penawaran. Nah, apa saja aturan dasar dalam metode pengukuran? Nah, pengukuran ini harus dilakukan sesuai dengan yang tertera pada gambar kerja. Maksudnya adalah untuk mengukur semua bagian terlihat pada gambar secara tepat. Kemudian dalam melakukan pengukuran, nah, semua yang terlihat pada gambar harus dihitung semuanya. Kemudian perhitungan harus dilakukan pada setiap jenis pekerjaan yang masing-masing termasuk materialnya, pekerjanya, peralatannya, dan biaya lainnya nantinya. Nah, untuk melakukan pendimensian, nah ini kita harus melakukan ukuran panjang, lebar, dan tingginya. Yang kelima, seluruh pekerjaan harus dihitung dengan memberikan toleransi. Misalnya, ukuran panjang dihitung sampai 1 cm terdekat. Kemudian luas dihitung sampai 0,01 meter persegi. Nah, kemudian yang keenam, dasar-dasar metode pengukuran, yaitu jenis pekerjaan yang sama, namun dikerjakan dalam kondisi yang sifatnya berbeda. Nah, ini harus kita hitung secara terpisah nantinya. Kemudian yang ketujuh, penentuan tambahan atau tunjangan untuk sisa atau buangan harus dilakukan pada setiap bagian yang memerlukan dan bukan pada saat estimasi. Nah, ini karena sifat material peralatan yang menekan, kemudian prosedur manajemennya. Nah, bagaimana prinsip satuan? Nah, untuk satuan berperan penting dalam kita menghitung volume nantinya. Nah, pekerjaan pada proses quantity dan take off. Nah, secara umum prinsip satuan, nah, yang pertama pekerjaan tergolong besar. Nah, ini mempunyai volume dan tebal hendaknya dihitung dalam satuan kubik atau volumenya meter kubik. Kemudian pekerjaan yang tergolong dangkal atau tipis, nah ini dihitung nanti dalam satuan meter persegi. Nah, untuk pekerjaan bagian yang panjang dan tipis dapat dihitung nanti dalam satuan meter lari. Kemudian untuk pekerjaan tertentu, nah nanti dihitung dalam bentuk satuan. Nah, untuk volume pekerjaan, nah ini merupakan jumlah volume bagian pekerjaan dalam satu kesatuan, nah yang biasa disebut nanti kubikasi pekerjaan. Kemudian dan perhitungannya dilakukan berdasarkan gambar rencana nanti. Nah, bagaimana metode perhitungan volume pekerjaan ini? Nah, pertama metode dinding terpisah. Nah, metode ini pengukuran dilakukan dengan cara mengukur berapa panjang eksternalnya dinding satu arah, kemudian dinding arah panjangnya secara out to out, dan panjang bagian dalam dinding pendek pada tegak lurusnya secara in to in. Nah, metode garis sumbu atau centerline method. Nah, metode ini pengukurannya dilakukan dengan cara pengukuran panjang total garis as baik pad arah panjang maupun pendek yang mempunyai tipe pondasi yang sama. Nah, untuk penyusunan RAB, nah pertama RAB rencana ngambil ini merupakan jumlah dari masing-masing hasil perkalian volume dengan harga satuan pekerjaannya. Nah, harga satu pekerjaan adalah suatu harga bahan dan upah tenaga kerja maupun alatnya. Ini berdasarkan perhitungan analisis, bukan analisa harga. Kemudian sebelum mendapatkan harga satu pekerjaan, nah terlebih dahulu dilakukan analisa bahan, kemudian analisa upahnya, analisa alatnya. Kemudian yang keempat, dalam penyusunan RAB secara skematis, nah, kedudukan harga satuan bahan, harga upah, kemudian harga satuan pekerjaan dapat dilihat sebagai berikut.
Nah, mengapa perlu dihitung untuk menaikkan biaya sehingga lebih efisien dan terukur sesuai dengan keinginan pemilik dalam membangun. Nah, beberapa keuntungan apabila terlebih dahulu kita menghitung biaya proyek adalah yang pertama, jenis pekerjaan apa saja yang akan digunakan untuk diadakan. Kemudian volume, macam-macam bahan yang akan dibutuhkan dalam membuat proyek dapat diketahui. Nah, ini adalah salah satu keuntungan apabila kita terlebih dahulu menghitung biaya proyeknya. Kemudian yang ketiga, jumlah biaya yang diperlukan untuk perbuatan proyek dapat kita perkirakan sehingga perputaran keuangan dapat diatur. Kemudian pekerjaan apa saja yang sudah ataupun belum selesai dikerjakan nanti dapat kita kontrol. Kemudian pemilik dapat membantu bernegosiasi tentang harga penamutator atau penyedia jasanya atau pihak kedua sehingga tidak akan merugikan pemilik sebagai pihak pertama nantinya. Nah, tahap menyusun RAB. Nah, pertama kita menyusun daftar uraian pekerjaannya dulu. Nanti untuk menyusun uraian pekerjaan, estimator terlebih dahulu harus bisa membaca gambarnya, kemudian membuat rencana kerja dan syarat-syarat teknisnya. Kemudian langkah kedua kita susun WBS-nya, work breakdown strukturnya. Kemudian ketiga dari daftar tersebut nanti menjadi acuan sehingga memudahkan kita nanti dalam menghitung volume dan biaya dan pengontrolan nantinya. Nah, work breakdown struktur tahap pertama sebelum menghitung biaya adalah menetapkan atau menyusun rincian pekerjaan berdasarkan dokumen yang ada nanti. Kemudian susunan rincian proyek tersebut kita rumuskan melalui hierarki dan jenis-jenis proyeknya. Nanti hierarki tersebut di proyek nanti kita uraikan lagi menjadi item-item pekerjaan secara detail nantinya. Kemudian seorang cost engineering, nah terkadang dia mengandung spesialis, dia ada spesialis ME, spesialis taman, macam-macam nantinya. Nah, struktur hierarki data biaya yang pertama itu ada harga satuan. Nah, harga satuan ini terdiri dari biaya materialnya, biaya kerjanya, sarana alat, keuntungan, dan subkon nantinya. Nah, untuk tenaga kerja, nanti di sini ada tukang, ada buruh kasar, mandor, supervisor, kemudian buruh hanya subkontraktor. Kemudian dari material, ini bermacam-macam, ada penukar material, biaya bersih, kemudian pengiriman, penyimpanan, kemudian limbahnya, kemudian ongkos bengkel, ongkos pelayan. Kemudian untuk sarana peralatan, ini ada dua lagi, tak mekanis, kemudian ada mekanis. Dari sini nanti dari peralatan ini, nanti ada biaya pembelian sarana sewa, penggunaannya, kalau ada denda, kemudian pembelian secara sewa, kemudian ada depresiasi alatnya, kemudian bahan bakarnya, kemudian ada biaya untuk perbaikan alatnya. Nah, kemudian dari keuntungan nanti ini ada biaya untuk overhead kantor pusat, termasuk dalam laba atau brutonya. Kemudian ada juga margin laba bersihnya. Kemudian dari subkantor ini ada dua metode, ada terpilih, kemudian ada di domestik. Nah, ini kita lihat levelnya di harga tender. Harga tender ini ada pekerjaan strukturnya, kemudian struktur atas, ya ini struktur bawah, kemudian struktur atas, kemudian ada finishing. Nah, dari struktur atas ini kita lihat, ini kita jabarkan lagi, ada kerangkanya, ada di atas, kemudian atap, kemudian untuk rangkanya ada kolom, ada balok, kemudian dari balok ini kita rincikan lagi, ada betonnya, ada kerjaan besiannya, ada kerjaan castingnya. Nah, kemudian dari beton kita rincikan lagi, ada biaya kerja, ada biaya material, kemudian ada biaya untuk sarananya. Nah, kemudian dari kerja ini kita rincikan lagi, ada biaya untuk buruhnya, ada pekerjanya, kemudian ada tukangnya, kemudian ada biaya untuk pengawasannya. Nah, kemudian dari tukang kita bisa rincikan lagi, beton lagi, ada upah dasar,
kemudian asuransinya. Nah, ini adalah nanti masing-masing sub level ini nanti ada masing-masing untuk sub biayanya. Nah, ini ada contoh BPS, sama ada proyek berhubungan perpustakaan, misalnya di level 1, kemudian level 2-nya ada pribadi, ada gedung A, ada gedung C. Nah, untuk gedung A ini ada pekerjaan struktur lantai 2, lantai 6, atap, kemudian arsitektur dan sparring ME. Kemudian gedung C, ini ada struktur, ada arsitektur dan ME, dan pekerjaan luar gedung, landscape, kafetir dan sparring ME. Ini untuk level 3-nya. Nah, untuk level 3 gedung A kita rincikan lagi. Ada kolom, ada balok, ada plat, ada dilatasi dan tangga. Kemudian kita breakdown lagi ke level 5, untuk kolom ada casting, pembersihan, dan pengecoran. Itu juga nanti balok dan platnya. Nah, untuk balok level 4, nah ini kita breakdown lagi. Ada casting, pembersihan, dan pengecoran level 5-nya. Dan level 6-nya, untuk casting kita breakdown lagi, ada perancah, ada boardman, ada dinding bedlock baloknya. Pembersihan, kita level lagi, ada pemotongan, pembengkokan, pengangkutan, dan penyetelan. Kemudian pengecoran, nah ini kita level 6-nya ada pengedukaan, pengangkutan, pemadatan, dan peralatan. Nah ini masing-masing item ini secara rinci semakin detail biayanya. Kemudian BPS untuk bangunan gedung. Nah ini kita lihat bangunan gedung, ada fondasi, ada struktur bawah, struktur atas, kemudian finishing, kemudian ME-nya. Ini di atas kita breakdown lagi, BPS-nya ada struktur, ada baja. Ini kita breakdown lagi, struktur beton, ada korwang, ada kolom, ada balok, dan plat. Nah ini adalah contoh-contoh untuk menyusun BPS-nya. Nah untuk kita lihat fondasi gedung misalnya. Ini fondasi gedung, kita rincikan ada biaya langsung, fondasi langsung, ada fondasi tiang pancang, ada fondasi tiang bor. Yang untuk fondasi tiang pancang kita breakdown lagi, ada pengadaan tiang pancangnya, kemudian pemancangan tiang tersebut. Ini kita lihat untuk struktur bawah, kita breakdown lagi, ini ada kemudian dewatering, kemudian basement, terus fondasi, kemudian dinding, kemudian kolom dan balok. Ini kalau kalian basement kita breakdown lagi, ada galian tanahnya, kemudian pembuangan tanahnya, kemudian support galian. Nah, ini untuk beton. Ini beton, begistingnya, formworknya, kemudian betonnya, kemudian besinya. Dan beton lagi kita breakdown, ada pouring, kemudian ada curing, ada finishing. Kemudian ME, mechanical electrical. Ini bermacam-macam, plumbing, hidran, air condition, kemudian lift, genset, kemudian transformator, kemudian panelnya, kemudian bus duct dia. Nah, rincian ME nanti kita rincikan lagi, ada kabelnya, instalasi, lighting, fire alarm, sound system, kemudian mekanik petir, kemudian building automatic system. Nah, intinya untuk BPS ini harus kita buat serinci mungkin agar biayanya lebih detail kita hitung. Nah, untuk temporary work, nah ini pekerjaan pokok yang diuraikan dalam BPS nanti akan dilaksanakan dengan metode tertentu. Dan metode yang kita tetapkan selalu nanti memerlukan pekerjaan penunjang yang sifatnya sementara. Nah, untuk metode koneksi pada dasarnya adalah kegiatan pokok ditambah dengan pekerjaan penunjang tersebut. Nah, hubungan kegiatan pokok dan penunjang, ini ada keluar pokok, ada set plan, kemudian kegiatan penunjangnya ada set office-nya, kemudian ada gudang, ada aksesorot, dan lain-lain sebagainya. Dan kerjaan basement. Nah, ini kegiatan penunjangnya ada dewatering, kemudian drainasenya, kemudian support kaliannya. Kemudian transportasi atau keluar masuk, ini kemudian jalan kerjanya, jembatannya, kemudian drainasenya. Kemudian struktur bawah, kegiatan pokok bawah, kegiatan penunjangnya nanti ada promoknya, kemudian scaffoldingnya, supportnya, conceptingnya. Nah ini nanti harus kita rincikan lagi. Kemudian untuk struktur atas, nah ini kita perlukan scaffolding, formwork, kemudian term support, dan kita perlukan alatnya tower crane,
dan hoistnya. Kemudian untuk finishing kulit luar, ini kita butuhkan scaffolding, kemudian penggantung, kemudian pedoman elevasi dan aksesnya. Kemudian untuk bagian interior, nah ini kita butuhkan platform, kemudian tangga, kemudian scaffolding, mobil. Kemudian untuk atap, nah ini kita butuhkan scaffolding, kemudian bawah kren. Nah untuk ketiga, nanti kita butuhkan safety net, pagar, rambu-rambu, toilet, dan klinik, dan lain-lain. Nah, dari contoh bahan di atas, nanti kita kasih kodenya, yaitu kode B langsung dirinci lagi menjadi subkelompok. Misalnya B bahan, kita pilih kode subkelompok 2.1. Kemudian upah, kita subkelompoknya 2.2. Kemudian alat, kita kasih kodenya 2.3. Kemudian untuk subkon, nanti kita kasih kode 2.4. Kemudian untuk biaya perusahaan atau penyegelannya 2.5. Ini untuk biaya perusahaan dan penyelenggaraan 2.5. Kemudian biaya overhead lapangan kita kasih kodenya 2.6. Nah ini adalah kode-kode untuk biaya langsung yang berhubungan nanti di proyek. Nah, untuk keperluan tindakan dari manajemen, nanti diperlukan kode jenis dari setiap kelompok. Untuk kelompok bahan 2.1, dan nanti kita misalnya semen, kita kasih kode 2.1.1. Kemudian pasir 2.1.2, batu pecah 2.1.3, kemudian besi beton 2.4, dan seterusnya. Nah ini adalah keperluan untuk tindakan dari manajemen untuk kode jenis dari setiap subkelompoknya. Nah, kemudian subkelompok upah, ini kita rincikan lagi untuk galian tanah 2.2.1, kemudian pasang batu 2.2.2, dan cor beton 2.2.3, pembersihan 4, finishing 2.5, dan seterusnya. Nah, ini adalah kode setiap jenis unsur untuk biaya langsung. Nah, ini kode ini tergantung kita nanti nyusunnya gimana. Sesuai dengan yang bagus ya nanti, yang bisa kita kendalikan. Dan alat, ini juga kasih kodenya untuk sewa alat 1, definisi alat 2.3.2, untuk minyaknya, kemudian pelumasnya 4, dan minyak hidrolis 5, suku dadar 6, dan operator mekanik 7. Ini kode yang setiap unsur untuk biaya langsungnya. Dan untuk perusahaan dan penyelenggaraan nanti ini 2.5.1, kemudian mobilisasi tenaga, kemudian basecampnya, kemudian jalan kerjanya 4, kemudian seremoninya 5, dan seterusnya. Ini kode setiap unsur dia langsung. Kemudian untuk overhead proyek, ini gaji pegawai, kita kasih kode 261. Kemudian kalau ada makanan, ada konsumsi, kita kasih 2.2. Kemudian untuk biaya administrasi proyek, 3, kemudian honor 4, dan seterusnya nanti tergantung kode yang kita buat nanti. Nah, analisa harga satuan pekerjaan. Nah, ini analisa ini dalam menyusun rencana anggaran biaya, kita harus bisa dulu menyusun analisa harga satuan pekerjaan kita. Nah, harga satuan pekerjaannya ini dulu di Indonesia pada estimator sering menggunakan yaitu analisis BOE atau Burger-Lech Open Wagen. Nah, ini adalah yang ditetapkan tanggal 28 Februari tahun 1921. Ini pada zaman pemerintahan Belanda. Nah, kemudian baru diterbitkan SKSNI Standar Nasional itu pada tahun 2002 sebagai dasar perhitungannya. Nah, jadi dulu sebelum tahun 2002, nah kita biasanya dulu menggunakan analisa BOE.
Nah, sekarang kita menggunakan analisa SNI. Nah, yang terbaru itu ada 2007, kemudian ada 2008, kemudian 2016 yang terbaru. Dan metode BW ini Modelage Open Bar Working. Nah, ini suatu ketentuan dan ketentuan umum yang ditetapkan oleh Dir BOW pada tanggal 28 Februari tahun 1921, yaitu pada zaman pemerintahan Belanda. Nah, di Indonesia hingga kini dalam menentukan RAB ini, rencana anggaran biaya, nah, sebagian orang masih menggunakan pedoman buku BOW pada sebagian dasar penentuan harga untuk pekerjaan sifatnya hampir sederhana. Nah, tidak sedikit orang berpendapat bahwa pedoman yang ada di BOW ini sudah tidak cocok di masa ini karena sudah kemajuan zaman dan teknologi juga bertambah. Nah, maka itu nanti diterbitkanlah SNI nantinya. Nah, arti dari BO ini adalah pedoman untuk menyusun suatu analisa biaya, suatu pekerjaan secara tradisional. Kemudian pedoman tersebut untuk menentukan banyaknya bahan yang diperlukan untuk jenis setiap pekerjaan. Nah, serta upah kerja untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Nah, pada analisa BO ini hanya dapat dipakai untuk pekerjaan yang padat karya, yang memakai peralatan konvensional seperti gaji, kemudian cangkul, dan lain-lain. Nah, peralatan konvensional ini masih menggunakan tenaga manusia untuk menggerakkan peralatan tersebut. Nah, sedangkan bagi pekerjaan yang menggunakan peralatan modern atau alat berat, nah, analisa ini tidak dapat digunakan sama sekali. Makanya diterbitkanlah SNI untuk karena kemajuan zaman, karena alat-alat sudah semakin modern dan segala sudah semakin canggih. Nah, ini kita lihat analisa BW. Ini ada kemudian untuk menunjang kesenjangan organisasi perhitungan dasar harga satuan pekerjaan, maka diterbitkanlah SNI. Nah, ini analisa BW, di analisa biaya pada dalam usaha rencana biaya bangunan gedung banyak digunakan analisa BW dulu. Kemudian merupakan buku panduan produk zaman penjajahan Belanda, itu tahun 1920-an. Nah, ini kita lihat contoh perhitungan BOW untuk 1 meter kubik fondasi. Nah, ini dibutuhkan bahannya 1,2 meter kubik batu bali, kemudian 3,257 sak semennya, kemudian 0,522 pasir kubik. Nah, kemudian untuk upah kerja besi beton ini 0,18 hari mandornya, 0,12 kepala tukangnya, 1,2 hari tukang batunya, kemudian 3,6 hari kerjanya. Ini contoh analisa BOW-nya. Dari bahan nanti kita dapatkan harga bahannya. Kemudian dari upah kerja nanti kita dapatkan biaya upahnya. Nah, kemudian setelah BW pada tahun 2002 diterbitkan proses penyusunan SNI. Nah, dari analisa BW ini nanti diproses penyusunan dokumen, kemudian dianalisa biaya konstruksinya. Nah, dari sini nanti pengumpulan data-data sekunder, kemudian data dari BW, kontraktor dan BOW. Kemudian di sini nanti ada pengumpulan data primer. Kemudian di sini di lapangan proyek, gedung, ada perumahan, kontraktor dan BW data-datanya. Kemudian nanti dari data ini dianalisa lagi, kemudian diuji lab, kemudian konsep ABK, kemudian konsensus. Nah, dari sini nanti diterbitkanlah oleh BSN, Badan Standarisasi Nasional, sebagai analisa biaya konstruksi. Nah, sekarang pada tahun SNI ini juga mengalami perubahan. Tahun 2002, kemudian ada tahun SNI 2007, kemudian yang terakhir itu ada SNI tahun 2016. Nah, ini contoh perhitungan berdasarkan perhitungan SNI untuk harga 1 meter persegi lantai ubin 40-40. Nah, ini kita lihat bahan yang dibutuhkan ada ubinnya, kemudian semennya, kemudian pasir.
Kemudian tenaganya kita lihat ada pekerja, ada tukang batu, ada gula tukang, kemudian ada mandor. Ini ada satuan ubin buah, indeksnya dibutuhkan untuk 1 meter 6,6 buah. Kemudian pasirnya dibutuhkan 9,8 kilogram. Semennya 9,8 kilogram, kemudian pasirnya 0,045 meter kubik. Nah, kemudian pekerja dibutuhkan 0,25 orang hari OH. Kemudian tukang batu 0,125 orang hari. Kemudian buah tukang 0,013, mandor 0,013. Nah, dari indeks ini adalah berdasarkan dari SNI. Nah, dari indeks ini nanti kita isi harga satuannya. Ini tergantung ini setiap triwulan ada perubahan harga dari PU biasanya, atau kita lihat dari harga survei lapangan kita nanti. Nah, untuk misalnya ini ada ubin 1.000 per buah. Kemudian persemennya 400 rupiah per kilo. Kemudian pasirnya 45.000 per kubik. Kemudian upah pekerja per hari, ini 30.000 per hari. Kalau sekarang mungkin 100.000 per hari. Ini adalah contoh saja. Kemudian tukang batu 40.000 per hari, kemudian kalau tukang 50.000, kemudian mandor 60.000. Nah, ini nanti kita kalikan 6,6 indeksnya, kita kalikan dengan 1.000, dapatkan 6.610. Kemudian semen 9,8 kita kalikan dengan harga semennya per kilo, dapatkan 3.920. Kemudian pasir kita kalikan indeks dengan harga satuannya, mendapatkan 2.025. Nah, nanti ini kita jumlahkan, maka didapatkan jumlah harga satu pekerjaan kita 26.500. Nah, jadi untuk 1 meter persegi, untuk 1 meter persegi lantai keramik ini dibutuhkan biaya untuk sebesar 26.500. Nah, ini ada contoh perhitungan dari analisa SNI. Nah, kita lihat contoh satu. Ini ada tahap fondasi. Ini adalah gambar fondasinya, ini adalah denahnya. Ini kita lihat ada potongan AA, di sini kita lihat ada potongan BB. Nah, ini kita lihat potongan AA, ini rencana galiannya. Nah, ini contohnya bidang galian tanah. Ini kita buatkan gambarnya, sketsanya. Kemudian kita buatkan perhitungannya. Ini panjang fondasi TPA ada 143 meter. Nah, nanti kita hitung luasnya berapa. Berapa luas ini, luas presium ini. 3,3 ditambah 2,9 lagi 2. Kemudian kita kalikan dengan tingginya 150. Kemudian kita kalikan dengan panjangnya 143 meter. Jadi dapatkan 509 kubik. Nah, ini kita kasih satuan, kemudian nanti jumlahnya berarti volume untuk galian dibutuhkan sebanyak 509,79. Ini contohnya. Nah, dari hasil itu nanti kita dari membuat harga satuannya yang diberikan SNI. Dari SNI untuk pekerjaan galian itu ada pekerja indeksnya 0,75, kemudian mandor 0,025 indeks. Kemudian ini kita isi harga satuannya, biaya pekerja tadi 4.000, kemudian mandornya 53.000, dan harga totalnya indeks quantity ini kita kalikan dengan harga dasar 0,75 kita kalikan dengan 4.000, didapatkan 26.000. Dan 0,025 kita kalikan 53.000, didapatkan 1.333. Ini kita jumlahkan. Jadi untuk biaya 1 meter kubik galian dibutuhkan biaya sebesar Rp27.000 per kubiknya. Nah, dari sini nanti dari galian ini volumenya kita buatkan di satuannya untuk RAB-nya. Kemudian biaya per meter kubiknya 27.000. Kemudian harga upah satuannya. Nah, ini nanti kita kalikan nanti. Jadi 509 kita kalikan dengan 7.000 didapatkan 13.970.000.
Nah, ini nanti dari setiap pekerjaan ini kita buatkan rekapitulasinya, ini persiapan, kemudian strukturnya, struktur ME, kemudian ini kita buatkan nanti rekap biayanya, jumlahnya berapa, kemudian PPN 10%, kemudian jumlah ditambah dengan PPN, kemudian kita bulatkan. Nah, ini adalah gambar tahap menyusun rencana anggaran biaya atau RAB. Yang pertama kita susun daftar harga satuan bahannya, kemudian daftar satuan upahnya, harga satu upah. Nah, ini daftar harga satu upah kita tambahkan dengan bahan. Nah, nanti daftar volume kita kalikan dengan harga satuan bahan pekerjaan. Nanti kita kalikan ini volume dikalikan dengan harga satuannya. Kemudian di sini nanti baru kita susun rekapitulasinya, rekapnya. Nah, ini contoh 2, membuat daftar pekerjaan yang telah di breakdown dari gambar rencana. Ini ada pekerjaan dermaga CPO, pekerjaan survei dan investigasi dan desain dermaga untuk terminal peti kemas di cabang Pelabuhan Teluk Bayur. Ini ada pekerjaan berting dolphin 2 buah. Ini kita uraikan pekerjaannya apa aja, keangkatan tiang panjang, kemudian pekerjaan pengadaan, ini kita uraikan semuanya. Kemudian ini satuannya, apa aja satuannya, kemudian ini volumenya, kemudian nanti kita isi harga satuannya, kemudian nanti jumlah harga dari volumenya dikalikan dengan harga satuan. Ini contoh tabel. Nah, nanti hitung volume menurut gambar desain. Setelah dihitung volume, kita masukkan ke dalam daftar volume kita. Ini volumenya sudah dihitung, kita masukkan ke daftar volumenya. Nah, kemudian membuat daftar harga bahan, upah, dan alat. Nah, ini harga satuan upah dan alat. Ini kita susun harga satuannya. Nah, di dalamnya juga termasuk keuntungan kontraktor atau penjelasannya ditambah inflasi tambah PPN untuk upah. Kemudian ada PPH lagi untuk upah. Ini harga satuannya, bahan, upah, dan alat. Semennya berapa, besinya berapa, kemudian macam-macam. Pokoknya harga bahan. Kita isikan daftar harga bahannya. Dan kemudian dari harga satuan bahan ini, nah ini upahnya, kita buatkan tabel upahnya, pekerjanya berapa, tukangnya berapa, kemudian mandornya berapa upahnya. Nah, ini membuat daftar harga bahan, upah, dan alat. Nah, termasuk harga ini juga sudah termasuk nanti keuntungannya, inflasi, sesuai dengan kapan menggunakan, kemudian PPH untuk upah. Nah, dari situ baru kita susun, kita buat daftar analisa harga satuan pekerjaan berdasarkan SNI. Nah, ini indeksnya, ini kita ambil dari SNI, ini unsur beton, ini apa bahannya, kerjanya, kemudian indeksnya berapa, nah nanti kita kalikan dengan harga satuan, dan didapatkan total harganya. Nah, kita membuat, setelah itu baru kita isikan dari harga satuan analisa tadi, kita pindahkan harga satuannya ke depan lagi, kita buat harga satuan ini untuk pengangkatan tiang panjang, berapa harganya per meternya, nanti kita susun semuanya. Setelah kita isi, nanti baru kita kalikan volume, dikalikan dengan harga satuan, dapatkan jumlah harganya. Nah, nanti subtotalnya didapatkan, kita jumlahkan semuanya. Nah, setelah itu kita buat rekapnya untuk pekerjaan persiapan, berapa harga rekapnya, 1 miliar. Kemudian pekerjaan SPO, pembongkarannya berapa, boarding dolphinnya, kita rekapkan semuanya, pekerjaan jalan, berapa rekapnya, kemudian pekerjaan pipa. Nanti baru didapatkan nilai totalnya, kita jumlahkan,
Kita jumlahkan semuanya, dapatkan jumlah harga, kemudian baru kita tambahkan dengan PPN 10%, kemudian PPN kita totalkan dengan jumlah harga, dapatkan 36 miliar. Nah, ini daftar harga upah untuk proyek ABC, misalnya pekerja perharinya berapa, kemudian mandor berapa per hari, misalnya pekerja sekarang 1.000, kemudian mandor sekarang, berapa mandor sekarang, mungkin ada sekarang 110.000, sesuai dengan perubahan zaman, berubah-ubah harganya nanti. Tergantung perubahan lokasi kerja kita, di mananya, nanti upah di Padang sama nanti dengan upah yang kita berada di kepulauan, misalnya Pulau yang di Jaya, misalnya kita di gunung-gunung, ini sama upah pekerjanya. Kemudian daftar harga satuan material, ini pasir berapa per kubiknya, kemudian semen, dan kita rincikan semuanya biaya-biaya materialnya. Ini biaya-biaya material, kita dapatkan semuanya. Ini juga biaya-biaya materialnya. Di seluruh biaya material yang ada di Raisa nanti, kita susun biaya-biayanya. Ini biaya ini kita survei. Untuk konsultan perencana, biasanya harga ini sudah sesuai, kita buat sesuai dengan harga satuan PU atau harga survei kita. Kemudian untuk kontraktor nanti dia harus di bawah dari harga PU atau harga survei dia. Harga survei langsung atau harga distributor. Nah, ini harga satuan nanti, misalnya pekerjaan netizen. Nah, ini indeks-indeks ini kita buatkan mana harga satuannya, daftar harga satuan analisanya. Indeks ini kita ambil dari SNI. Ini harga satuannya kita isi. Kalau di PU kalau di konsultan pakai harga PU, diterbitkan oleh PU. Kalau kontraktor dia harus menggunakan harga penawarannya sendiri, harga surveinya sendiri. Semakin rendah maka kemungkinan menangnya semakin tinggi. Nanti kita ini bahan kita kalikan dengan harga satuan, nanti kita jumlahkan, berarti dibutuhkan untuk boplang dibutuhkan 2.200 meter larinya. Untuk galian, ini indeksnya kita kalikan dengan harga satuan, dapatkan jumlah harga. Kemudian urukan tanah, begitu selanjutnya nanti sampai seluruh item pekerjaan kita seluruhnya kita susun seluruh analisa. Nah, ini daftar harga satuan proyek ABC untuk pasir. Indeks ini kita ambil dari SNI 1,2, kita kalikan dengan harga pasirnya dan upah ini indeks ini satu indeks ini 0,25, satu ini kita ambil dari SNI. Nah, ini kita kalikan dengan harga satuan. Nah, ini nanti kita jumlahkan. Kemudian pasang batu kali. Ini bahannya 1,2 batu kali, 3 sak semen, 0,52 pasir pasang. Nah, ini kita kalikan dengan harga satuan. Kemudian kita jumlahkan. Dan seterusnya sampai seluruh item pekerjaan kita yang ada di gambar. Nah, nanti di sini baru kita susun pekerjaan persiapan tanah, urukan pasir flat. Jadi volumenya 300 meter kubik, kita kalikan dengan satuannya, dapatkan 376.000. Pada urukan pasir, urukan pasir bawah lantai. Dan seterusnya nanti kita susun volumenya, kita hitung volume, kemudian kita kalikan dengan harga satuannya sesuai SNI, kemudian dapatkan jumlah harganya. Nanti kita jumlahkan totalnya. Itu selanjutnya untuk ujian betul-betul tulang. Ini satuannya, volumenya, dan susun. Kita kalikan dengan harga satuannya. Jadi harga satuan ini kita kalikan semuanya, akan jumlah harga. Kemudian kita buat rekapitulasinya untuk pekerjaan tulang, basement berapa, lantai satunya berapa, kemudian pekerjaan plesterannya, lantai tel, penerangan ke atap, plafon, kusen, kemudian cat. Ini kita rekap kalkulasinya.
Dan untuk jumlah nominal kita jumlahkan. Nah, ini untuk jasanya, kalau ada overhead, pemborongnya, fee-nya, keuntungan. Kalau sekarang di RSA ini sudah masuk ke analisa dia di SNI 2016. Nah, ini jasa ini sudah masuk ke analisa dia keuntungan proyeknya. Kalau belum, berarti kita buatkan di luarnya. Kemudian kita jumlahkan keuntungan, tambahkan dengan harganya, dapatkan 2 miliar. Kemudian jumlah ini kita tambahkan PPN 10%, kemudian kita totalkan. Jadi terbilang 2 miliar. Nah, untuk masa sekarang, untuk fee ini, 10% ini masih sekarang dimasukkan ke analisa harga. Jadi maksimal sekarang kalau salah di SNI 2016, itu keuntungan overhead ini, terus profitnya ada sebesar 15% maksimum. Boleh dari 15%. Nah, nanti kontraktor boleh nawar di bawah. Kalau untuk perencanaan dia harus buat 15%. Untuk kontraktor dia boleh nawar berapa dia ingin buat. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.